Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Witri Faisal. Hari ini kita jalan-jalan masih di Makassar ke Benteng Rotterdam. Bagi teman-teman yang baru pertama hadir di vlog saya, jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Ayo kita jalan-jalan ke Benteng Rotterdam. Teman-teman, untuk masuk ke Benteng Ujung Pandang atau Benteng Rotterdam ini tanpa pungutan biaya apapun, alias gratis. Ayo kita masuk dan melihat sejarah dari benteng ini. Untuk mengetahui sejarah lengkap dari benteng ini, kita bisa menggunakan jasa guide. Nah, kebetulan saya menggunakan jasa guide yang ada disiapkan di benteng ini. Untuk honornya, seikhlasnya kita saja. Dan mereka dengan senang hati membantu kita. Ya, jadi Ibu, ini benteng salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar. Oh, ya. Saya Diman, Ibu, saya Diman? sebagai tour guide. Ya. Oh, ini kita ketemu tour benteng guide-nya ini Pak Diman. dibangun pada masa Kerajaan Makassar, namanya Kerajaan Goa. Oh, Nah, Kerajaan Goa ini adalah kerajaan yang cukup besar di kawasan timur Indonesia abad ke-14 sampai 17. oh, Nah, Kerajaan Makassar ini membangun salah satu benteng pertahanan yang dikenal Benteng Ujung Pandang. oh Nah, ya. benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-9 Ya, siapa tuh? bernama Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Aduh, Tumapari susah namanya. Sikalona. Ini. Ketika dibangun, disinilah ditumbuhi daun pandan. Oh, Maka diberi nama Benteng Ujung Pandan. teman-teman, ternyata nama Ujung Pandang itu karena terletak di ujung yang banyak daun pandan. daun pandan. Ya. Maka karena orang Makassar tidak bisa bilang N, N, dia bilangnya tambah G. Eng, pagi. Ya, seperti lagunya Ibu, Ah. angin jadi angin memiri kan? Itu Ya, dia. angin memiri. Ujung Nah, baru Pandang, dapat Ujung cerita kita. Pandang, gitu. Nah, ketika dibangun, benteng ini dijadikan benteng pengawal atau anak benteng untuk melindungi benteng utama di Sulawesi Selatan, termasuk Sombo Opu dan sebagainya. Karena itu ketika benteng ini dibangun, dalam benteng ini dibangun dengan rumah adat Bugis Makassar, rumah-rumah panggung. Oke. Ya, dijadikan tempat kediaman prajurit Kerajaan Makassar dan para bangsawan Kerajaan Makassar. Benteng Ujung Pandang ini, Bu, berganti nama menjadi Fort Rotterdam ketika dikuasai oleh VOC Belanda melalui suatu perjanjian yang dalam sejarah dikenal namanya Perjanjian Bungai. 18 November 1667, Kerajaan Makassar itu menandatangani perjanjian Bunganya. Kemudian isi perjanjian ini menyatakan benteng Ujung Pandang dikosongkan dan diserahkan ke tangan VOC Belanda. Ya, disinilah VOC Belanda mengganti nama Fort Rotterdam. Ya. Oke. Rotterdam ini adalah nama kota Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Cornelis Jenson Spilman yang lahir di kota Rotterdam. Ya, Cornelis. Ya, Spilman. Maka semua bangunan Bugis Makassar dalam benteng ini diganti dengan bangunan-bangunan gotik Eropa. Kemudian Belanda menjadikan kota kembar Rotterdam yang dikenal Twin Rotterdam. Oke. Kemudian dibangunlah gereja ini, Bu. Ini gereja dulu, gedung. Oh, ini. nanti kita ke sana ya berarti Ya, ya. Oh, ini ya, gedung ini ya. Iya, cuma. Dulu teman-teman, ya benteng ini yang katanya berbentuk kura-kura. Ya. Nanti kita lihat maketnya di sana. Dan ini digunakan oleh Belanda yang menggunakan politik divide et impera untuk memecah belah kekuatan di Sulawesi Selatan ini. Ya, kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya digangguin gitu ya, supaya melawan si Kerajaan Makassar gitu. Maka kepala benteng ini namanya Bastion Bugis Bone, Bu. Kerajaan dari Bugis Bone yang saat itu rajanya bernama Arung Palaka. Arung Palaka. Penakluk Jakarta bersama Kapten Jongker. Kemudian ada Buton di pojok depan kanan, Sulawesi Tenggara, ada Bacan depan kiri, ada Ambon di belakang, ada Mendarsia. Tapi Kerajaan Makassar di bawah rajanya Sultan Hasanuddin tidak pernah mundur dan menyerah, Bu. Maka gelarnya ayam jantan dari timur. Iya, ayam jantan dari timur. Indonesia. Ini depannya laut sebenarnya dulu ya. Dulu kan benteng ini, Bu, ada parit. Oke. Jadi untuk masuk benteng ini kan ada semacam jembatan gantung, hanging bridge. Iya, Makanya hanging bridge. di luar benteng ini banyak bolong-bolong bekas tembakan dari Oh, laut. oke. Karena mereka datang, ya. Hanging Cuma bridge. benteng ini kan, Ibu, hanya anak benteng bagi Kerajaan Makassar. Oke. Artinya bahwa orang Bugis Makassar ini sudah maju, sudah hebat sebelum Belanda maju. Oh iya. Karena perdagangan Makassar ini pernah menjadi salah satu perdagangan segitiga emas dunia. Oke. Di mana dari Arab, Melayu, dari India, dari Cina sudah masuk.
Nah, teman-teman, kita memasuki bangunan yang ada di tengah-tengah tadi, yang dahulunya adalah gereja. Karena misi dari VOC ataupun orang barat datang ke Asia itu adalah 3G atau 3G, ya. Ini Gold, Glory, dan Gospel. Nah, sekarang gereja yang dahulu ada di dalam benteng Rotterdam ini sudah menjadi museum, teman-teman. Dan ayo kita masuk. Nah, ini dia nih yang dibilang mirip dengan penyu. Penyu, kura-kura. Kemudian ini bata-batunya, konstruksinya. Ini meriamnya seperti itu. Jadi ada diameternya kecil, besar. Jadi peluru ini kan dulu tidak meledak, Ibu. Dia hanya merusak bangunan-bangunan dan sebagainya. Jadi tembakannya juga itu mempunyai batas jarak tertentu. Nah, beda dengan rudal kan yang menghancurkan. Ini konstruksi dan foto-foto tempo dunia tahun 1950-an. Ini waktu yang tempat kita masuk tadi, ini nih dulu zaman dulu ini gini tuh. Tuh masih ada tuh. Ini baju besi nih. Baju besinya. Ini punya siapa baju besi? Ini baju perang, panglima kerajaan. Oh ya, untuk memperkuatkan diri, dan itu dipakai panglima-panglimanya. Nah, inilah Raja Goa, Sultan Hasanuddin. Tapi beliau ini Ayun punya nama jantan dari panjang, timur. Imalombas Sing Daimat Tawa, Karang Bonto Mangape Muhammad Bakir. Dengar ya. Hasanuddin. Dengar dia namanya ya. Sultan Hasanuddin ini Sultan Hasanuddin lahir 12 Juni 1629. Ya. Namanya Imalombasi Daeng Matawang Muhammad Bakir Karaeng Batong Mangape. Tuh. Beliau Raja Goa, Sultan Malikus Said. Ada beberapa namanya, tapi harusnya kalau nama populernya itu Imalombas Sing Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Karaeng Daeng. Itu kebangsawan. Oh. Ya, kalau kan Jawa kan Pangeran, Raden. Kalau Makassar Karaeng Daeng. Kalau orang Bugis ada Andi, ada Opu, Peta, Puang, Dato. Oh, ya. Itu. Oh. Nah, ini tempat tahanan Pangeran Diponegoro. Beliau meninggal di sini. Itu karena tidak mau tunduk hormat, seakan-akan Pak Diponegoro kalau diajak lewat keluar masuk itu orang Belanda berdiri di kanan kiri supaya dia menundukkan diri. Tapi Pangeran Diponegoro tidak mau tunduk hormat di hadapan VOC Belanda kalau dia ada di situ, Bu. Pak Diponegoro ini kan putra Hamengkubuwono III. Kemudian Pak Diponegoro diasingkan ke Batape, Jakarta. Di Jakarta diasingkan ke Sulawesi Utara di kota Manado selama 3 tahun. 1833 diasingkan di kota Makassar kurang lebih 21 tahun. Nah, ini marketnya. Jadi awal mula namanya Benteng Ujung Pandang kan Ibu, karena ditumbuhi banyak daun pandan di sekitar benteng ini. Nah, benteng ini kan kurang lebih 3 hektar luasnya, Bu. Tinggi tembok 5-7 meter, yang ketebalan 2 meter. Nah, ketika dibangun dengan kawasan rumah-rumah adat dalam benteng, rumah panggung karena tempat prajurit kerajaan dan bangsawan Makassar. Nah, kita ke sana nih lagi nih. Jadi Pangeran Diponegoro pernah diasingkan dalam benteng ini sampai beliau meninggal. Oh, jadi Pangeran Diponegoro itu diasingkan terakhir ke sini. Iya, sampai meninggal di sini. Nah, teman-teman, kita akan memasuki tempat pengasingan dari Pangeran Diponegoro. Dahulunya beliau pernah di penjara di sini, teman-teman, di benteng ini juga, tapi tempatnya kecil, dan kemudian beliau sakit-sakit dan dipindahkan ke sini. Nah, ini jalannya lumayan, teman-teman. Ini jalan yang dibentuk baru ya. Seharusnya dia jalan yang di sebelah tadi, teman-teman, yang jalannya kecil, yang ada pintu kecil itu. Nah, dari sini kita jalan melewati bentengnya itu ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke ruangan ini. Nah, di ruangan ini lah Pangeran Diponegoro menghabiskan usianya sampai wafat. Beliau ditahan di sini selama 21 tahun. Nah, sekarang tempat pengasingan beliau itu dijadikan gedung arsip dan perpustakaan. Di sini semuanya cukup lengkap, teman-teman, termasuk di dalamnya ada dapur dan kamar mandi. Kita masih jalan ya di runtuhan benteng Rotterdam di Makassar.
Nah teman-teman, dari sekian banyak adanya gedung di daerah benteng ini, nah benteng yang sebelah kiri ini satu-satunya bangunan yang tidak bertingkat. Ini dibangun pada tahun 1942 oleh Jepang yang dahulunya dijadikan markasnya. Sementara di sekelilingnya ini semuanya bangunan bergaya gotik. Setidaknya arsitekturnya mirip sekali dengan gotik, terutama bagian atapnya ya teman-teman. Tuh, bisa kita lihat gerejanya dengan atap yang runcing ke atas. Demikianlah kira-kira kebanyakan bangunan di Eropa kala itu yang diaplikasikan ke benteng Rotterdam di Makassar ini. Nah teman-teman, gedung sebelah kiri ini adalah gedung tempat tinggalnya dulu Pangeran Diponegoro. Itu ruangannya teman-teman. Kita bisa lihat dari sini, jendela yang terbuka, di sanalah Pangeran Diponegoro dulu diasingkan. Kita lanjutkan perjalanan kita mengelilingi benteng Rotterdam atau benteng Ujung Pandang. Gedung yang di depan kita ini adalah tempat rempah-rempah hasil bumi yang dibawa oleh Belanda dan ditumpuk di sini, di dalam benteng Rotterdam. Nah, ini di aplikasi model benteng ya, tempat berdiri model penyuk tadi. Ini mungkin tempat ada acara-acara di luar ruangan dipakai. Kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, teman-teman, bangunan yang di ujung itu adalah tempat eksekusi para tahanan pada zaman itu. Ngeri juga ya. Jadi ini benteng Bu adalah saksi nyata atau saksi yang bisa diberikan sebagai gambaran bahwa di Sulawesi pernah berdiri banyak kerajaan-kerajaan Ibu. Iya. Karena benteng ini sudah dibangun 100 tahun sebelum Belanda masuk. Oh. Benteng ini dibangun tahun 1545. Jadi dulu dibangun oleh Kerajaan Makassar. Tahun 1545. Okay. Belanda sejatinya nanti tahun 1600 Ibu. Jadi ini sudah ada sebenarnya untuk pertahanannya Kerajaan Makassar. Betul. Untuk apabila ada yang lain-lain datang dari luar. Karena Bugis Makassar Ibu dikenal suku pelaut pedagang perantau. Yeah. Makanya tidak heran dari Sabang sampai Merauke ada kampung Bugis Makassar. Sampai di Afrika Selatan. Betul, Cape Town di South Africa. Di Cape Town, Ada Bugis Junction di Singapura. Bugis Makassar dengan prinsip pelautnya menyatakan di mana kapalku terdampar di situ hidupku kutegakkan. Atau di mana di mana kakiku berpijak di situ langitku kujunjung. Kalau orang Padang, di mana bisa jualan? Jualan, ya di situ ada rendang. Ada rendang. Tapi orang Bugis itu dia punya prinsip ketika melaut berdagang. Dia punya prinsip pelaut, aku lebih bagus tenggelam di laut daripada pulang kembali tanpa hasil. Oh, tuh. Membuat moto ini kan moto pelaut Indonesia. Sekali air berkembang, patah suruh ke tepi atau ke pantai. Yang diangkat menjadi nenek moyangku seorang pelaut. Nah, teman-teman, ini kita memasuki ruang tahanan Pangeran Diponegoro yang pertama. Yang penjara ya teman-teman, yang pintunya kecil, cuman sayang kita tidak bisa masuk. Cuma bisa lihat dari jendela dan itu pun tidak kelihatan sih sama saya karena hari itu hari Jumat dan petugasnya lagi istirahat untuk salat Jumat. Kita naik lagi di atas penjaranya Pangeran Diponegoro. Kita akan lihat kaki kiri depan namanya Bastion Bacan Bu ya, dari Maluku Utara. Ya. Ada di sini aja naiknya. Tuh. Teman-teman. Nah, dulunya itu tuh kanal. Ya, ini kanal semua. Kanal, makanya ada sampai jalan raya kan laut ini. Laut tuh. Oh, laut ini kan itu. Makanya namanya hanging bridge. Ya. Bisa ditarik-tarik gitu. Iya, bisa dibuka. Digantung-gantung gitu. Iya, betul. Nah, demikianlah karena buatan di sini, Bu. Ya, baru 20 meter karena kesulitan pemerintah karena keluasan lahannya, khususnya masyarakat yang sudah banyak tinggal di sekitar benteng ini. Iya. Panas. Iya, paritnya itu harusnya seperti 4 kali lipat ini karena kapalnya dulu masuk membawa rempah di sini, Bu. Iya.
Nah dulu tuh kan gudang rempah itu, teman-teman, tuh gudang rempah. Itu kan laut, udah sampai laut itu deh tuh kanalnya dahulunya. Makanya dia punya jembatan gantung atau hanging bridge. Oke. Nah di depan kita itu pelabuhan, teman-teman. Nah inilah patungnya Pangeran Diponegoro. Yang mistik juga yang iya. Cukup melelahkan juga teman-teman mengelilingi benteng Rotterdam yang luasnya sekitar 3 hektar ini. Tapi hati senang, banyak ilmu yang kita dapat dari benteng Rotterdam. Akhirnya kita selesaikan perjalanan kita mengelilingi benteng Rotterdam dan kita keluar dari pintu masuk tadi, teman-teman. Tentu tidak dengan hanging bridge untuk sampai di luar sana. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog saya jalan-jalan ke benteng Rotterdam atau benteng ujung pandang di Makassar. Ikutin terus, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Jaga kesehatan, selalu semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.